Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersama saya Kang Abai, apa kabarnya sahabat Umma di seluruh Indonesia? Apa kabarnya keluarga Indonesia? Hari ini insya Allah bareng-bareng kita akan membuat program sambut Ramadan 1421 Hijriah. Ramadan tahun ini terasa spesial karena kita bangsa Indonesia sedang berada dalam ujian pandemi corona, tapi mudah-mudahan tetap bisa memaksimalkan ikhtiar kita untuk nanti kita bisa benar-benar optimal di bulan Ramadan. Di sesi pertama, sekarang insya Allah sudah hadir bersama kita guru kita semua, guru saya, Ustadz Lukmanul Hakim LC. Beliau akan menyampaikan tausiah bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sebagai persiapan kita menjelang ibadah di bulan Ramadan, mari sama-sama kita simak tausiah dari Ustadz Lukmanul Hakim. Mangga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puja dan segala puji marilah kita berikan kepada Ilahi Rabbina Jalla Jalaluh, kepada pemilik langit dan bumi ini. Dialah zat yang maha menggenggam, yang maha melihat, yang maha menyaksikan kita, yang maha gagah, yang maha mulia, sang pemberi rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali makhluk tersebut menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya saking banyaknya. La ma'buda illa iyyah wa la ta'ata illa iyyah. Tidak ada ketaatan yang harus kita berikan selain ketaatan sepenuhnya kepadanya. Tidak ada persembahan yang harus kita berikan kecuali persembahan dan pengabdian seluruh secara totalitas kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan yang hadir di sini, sahabat-sahabat semua, teman-teman semuanya, mudah-mudahan menjadikan di pertemuan ini hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di akhir zaman nanti betul-betul termasuk umatnya, dan umatnya yang senantiasa dipeluk, didekat, dan juga dinantikan, dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummati, 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 ummati. Umatku, 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 umatku. Ya Allah, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, seluruh kerabat kita dan kaum muslimin semuanya menjadi bagian daripada umat-umat yang dinantikan, dirindukan, didekat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah nanti. Karena merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa ketika kita menjadi bagian daripada umatnya yang mendapatkan syafaah yang luar biasa ini. Sahabat semua yang Allah muliakan, tema kita pada siang hari ini ya insya Allah tentang bagaimana kita maksimal di bulan Ramadan dan maksimal di bulan Ramadan. Ya, Ramadan kali ini sebagaimana tadi kata Kang Abai ya spesial banget gitu ya, karena belum pernah dalam sejarahnya, atau kita seusia kita 40-an tahun ya 43 tahun belum pernah dalam sejarahnya kita ya, termasuk sahabat-sahabat kita semuanya yang ada di dunia maya, di sosmed ya, yang ada di depan kita ini, belum pernah dalam kehidupan kita mengalami situasi yang luar biasa. Ramadan spesial hari ini. Konon katanya fatwa-fatwa para ulama-ulama di Timur Tengah, ulama-ulama di negeri kita, ulama-ulama di Asia Tenggara, fatwanya sekarang ini adalah tidak ada sholat tarawih. Tidak ada sholat tarawih di masjid. Tidak ada sholat berjamaah di masjid. Tidak ada sholat Jumat di masjid.
Bahkan terakhir termasuk Mufti Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah per hari kemarin mengeluarkan sebuah fatwa bahwa Idul Fitri juga silahkan laksanakan di rumah masing-masing. Jadi Ramadan ini adalah Ramadan spesial dan spesial. Ya, sahabat semua yang Allah muliakan, tetapi dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kemudian kita itu lemah. Jangan sampai dalam situasi sekarang ini kita malah menciut dan menciut. Jangan sampai kita dalam situasi kondisi kayak gini kemudian kita bermalas-malasan. Jangan sampai kita dalam kondisi kayak begini ya tidak ada agenda, tidak ada baromij, tidak ada amalan, tidak ada manajemen, tidak ada agenda-agenda jagoan kita di bulan Ramadan ini. Boleh jadi Ramadan ini ya kondisinya sebagaimana seperti yang saya sebutkan tadi. Boleh jadi Ramadan sekarang ini kondisinya sebagaimana disebutkan Kang Abai tadi. Sahabat semua yang Allah muliakan, justru bagaimana kita mengemas, justru bagaimana kita semakin kondisi sulit, semakin kondisi seperti ini, serba tidak bisa di masjid, dan di masjid justru amalan kita melebihi Ramadan-Ramadan sebelumnya. Nah, sahabat semua yang Allah muliakan, bagaimanakah supaya maksimal Ramadan ini dalam situasi yang spesial ini, tapi senantiasa semangat kita tidak pernah luntur. Program kita tidak pernah sedikit. Program kita malah semakin banyak dan banyak. Yang pertama, ya, ikhwan semuanya yang Allah muliakan, sahabat-sahabat semua yang Allah muliakan, yang harus kita siapkan, yang pertama, supaya Ramadan kita maksimal, yang pertama adalah bahwa kita harus memahami bahwa orang-orang yang Allah perkenankan sisa umurnya, kesehatannya, waktunya masih Allah perkenankan kepada orang tersebut melewati syahrun azim, syahrul mubarak, syahrun azim, syahrul maghfirah, itu adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa. Jadi yang harus dicamkan dalam hati kita masing-masing, dalam pemahaman kita masing-masing, bahwa ketika kita, sahabat kita, teman-teman kita yang hari ini masih Allah sempatkan untuk hadir, untuk melewati, untuk mencicipi, untuk menghadiri, dan kita berada di dalamnya, yaitu di bulan Ramadan, di bulan yang sangat agung. Yang pertama adalah tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa kita menjadi bagian daripada orang yang Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Ya, jadi kita akan sangat maksimal memanfaatkan Ramadan kalau kita di awal mengetahui dan menyadari bahwa ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kapan? Ketika kita melewati bulan yang sangat agung ini. Ya, sekian ribu tahun yang lalu Rasulullah SAW ya menyampaikan kepada kita semuanya, idza jaa Ramadan, kalau seandainya Ramadan datang itu, maka ya futihat abwabul jannah. Tuh. Ya, jadi ikhwan akhwat semua yang Allah muliakan, sahabat-sahabat di berbagai macam belahan ya, di berbagai macam kota, provinsi dan lain sebagainya, idza jaa Ramadan futihat, akan dibukakan abwabul jannah. Kata para ulama, yang dimaksud dengan abwabul jannah, pendaftaran calon-calon penghuni surga. Ya. Jadi yang dimaksud dengan futihat abwabul jannah, yang dimaksud dengan dibukakan pintu-pintu surga, yang dimaksud itu adalah menurut sebagian para ulama abwabul jannah, pendaftaran untuk calon-calon penghuni surga. Kapan dimulainya? Dimulainya adalah di awal Ramadan ini. Jadi yang pertama, kita meyakini bahwa kenikmatan yang luar biasa ketika saya, Anda semuanya, ikhwan akhwat semuanya, itu
termasuk bagian daripada orang yang betul-betul menghadiri, menyaksikan, menikmati, dan melewati 1 bulan yang sangat agung ini. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Yang kedua adalah yang harus kita pahami adalah kenapa bulan ini sangat agung yang luar biasa? Karena di bulan ini mulai dibukakan pendaftaran calon penghuni jannatun min jannatillah, surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat-ayat yang berbicara tentang masalah Ramadan dan saum itu panggilannya khusus. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini memberikan pemahaman kita yang dipanggil adalah orang tertentu. Tidak menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia, tidak. Kalau seluruh manusia itu berarti semua orang. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah ada dalam hatinya amanu, keimanan. Kutiba alaikumusiyam. Kalau saya, Anda, sahabat semua menjadi bagian daripada yang terpanggil dengan ayat ini, yuk kita maksimalkan. Kenapa? Karena kita menjadi orang pilihannya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Apa yang diwajibkan kepada kita semuanya? Asyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada prosesi orang itu memaksimalkan dan memaksikan Ramadan, dan Ramadan itu adalah endingnya sama dengan la'allakum tattaqun. Sedikit saya, ya, Kang Abai, ya, masing-masing di antara kita pernah kuliah, betul tidak? Ya, pernah kuliah di berbagai macam universitasnya. Kalau di sini mungkin ada yang tamatan SMA, ya, ada yang tamatan kuliah, ada yang tamatan SMP, gitu. Ya, masing-masing antara kita punya pengalaman dalam dunia pendidikan. Ya, ketika orang itu dipanggil, dibuka pendaftaran ke ITB misalnya, atau ke Unpad misalnya, sampai orang itu masuk di perguruan tinggi, yang betul-betul itu idolanya, yang dia mimpikan, yang dia inginkan. Ya. Dia bermimpi sejak dia SMP. Dia memimpikan itu sejak usia SMA. Pasti dia ingin, saya pengen jadi dokter ke Unpad atau ke UI. Saya pengen ke ITB, ingin ngambil jurusan teknik elektro. Saya pengen jadi arsitek dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah ketika orang pengen jadi dokter ke ITB atau ke Unpad, pengen jadi arsitek, teknik elektro, teknik mesin dan lain sebagainya, apakah orang itu mendesain nggak SMP-nya di mana? SMA-nya di mana? Ilmu SMA kurang menunjang, ditambah dengan bimbel. Ilmu SMP kurang menunjang, ditambah lagi dengan bimbel. SMP berapa tahun? 3 tahun. Kenapa ada bimbel ketika SMP? Pengen masuk SMA unggulan. Karena SMA unggulan persaingannya luar biasa, ketat sekali. Ingin masuk ke SMA unggulan, bimbel selama 3 tahun. Ketika SMA unggulan dan dia masuk, karunia yang sangat besar. Aku loh diterima di SMA unggulan. Pengorbanan perjuangan di masa SMP-nya. 3 tahun masa SMA, pengen dia ke kampus yang dia inginkan. Kampus-kampus terkenal di Indonesia. Kurang wasilahnya, kurang fasilitasnya. Dia pasti mencari fasilitas yang lain. Apa? Bimbel. Kenapa? Pengen di ITB. Begitu dia keterima di ITB, yang itu merupakan impiannya sejak 6 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, kira-kira, ketika dia keterima, dia bersyukur tidak? Dia merasa happy tidak? Dia merasa bahagia nggak? Bahwa dia bagian dari 20.000 mahasiswa yang daftar, 2.000 yang keterima. Dari 2.000 yang daftar, 200 yang keterima.
Ketika dia diterima di sebuah kampus yang dia inginkan dan dia menjadi bagian daripada yang diterimanya, kira-kira dia ketika di kampus tersebut, apakah akan kerjaannya nongkrong terus, tidur terus, tidak ke perpustakaan, tidak belajar, tidak baca, atau bagaimana? Jadi kalau dia pengen masuk ke sebuah kampus yang favorit, terus setelah keterima, nongkrong terus kerjaannya, tidak ke perpustakaan, ada tugas dari dosen juga tidak dikerjain, ada buku nggak pernah dibaca, ada risalah-risalah yang harus ditulis juga nggak dikerjain. Kira-kira tujuan ITB itu 4 tahun belajar itu apa tujuannya untuk bikin orang tidur? Bikin orang malas-malas? Bikin orang nyantai, bikin orang tidak profesional. Endingnya kira-kira 4 tahun kemudian seperti apa itu orang? Walaupun masuk di sebuah lembaga pendidikan yang paling favorit yang ada di Indonesia. 4 tahun kerjaannya tidur, malas-malasan, nongkrong, tidak ke perpustakaan, tidak kerjain tugas. 4 tahun gimana kira-kira? Mesinnya bagus, ITB, Universitas Islamic Madinah, Ummul Qura University, Al-Azhar University, Telkom University, UI. Mesinnya bagus, tapi ketika komponen-komponen yang ada di dalamnya tidak terprogram, gimana kira-kira? Rektor nyediain program yang sangat bagus. Nih bukunya, baca. Ini tugas, kerjain. Ini tugas, presentasikan. Ini tugas, baca. Kira-kira itu mahasiswa, nggak mau Pak dosen ah. Nggak mau Pak dosen ah. Nggak mau Pak dosen ah, mending bobo. Nggak mau Pak dosen ah, mending nongkrong. Nggak mau Pak dosen, itu mahasiswa 4 tahun kemudian, kira-kira mungkin nggak? Jadi mahasiswa, kalau orang Timur Tengah bilangnya begini, mungkinkah itu mahasiswa, termasuk mahasiswa minatullabi al-mutafawwikin, orang-orang cum laude? Mungkin tidak. Misal, ini misal aja ya, perumpamaan. Nggak boleh jadi kalau orang masuk bulan suci Ramadan. Betul tidak? Yang menggerdesain itu di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah menciptakan syahrul magfirah. Di sana Allah bikin program syahrul Quran. Di sana Allah bikin program syahrul azim. Di sana Allah bikin program berbagai macam keutamaan, keutamaan, program demi program, demi program, demi program, demi program. Tapi orang-orang yang berada di dalamnya, orang-orang yang melewati Ramadan tersebut. Berapa kali Ramadan dia lewati? Berapa kampus dia sekolah? Berapa sekolah yang dia lewati? Berapa Ramadan yang dilewati dan dilewati. Tinggal hanya kenangan, nama, dan kenangan. Paling dia hanya bilang begini, dulu aku sempat loh keterima di ITB. Dulu loh aku sempat loh diterima di Unpad. Lulus tuh, gitu. Nilainya gimana? Hanya pengalaman saja. Sama sebagaimana orang boleh jadi saya, Anda semua hanya berkata kepada teman-teman kita semuanya, dulu aku melewati Ramadan loh. Berapa kali? 40 kali kalau orang itu usianya 60 tahun. Dulu aku melewati Ramadan loh. Berapa kali? 30 kali kalau orang itu usianya 50 tahun. Dulu aku melewati Ramadan loh 20 kali. Tetapi program yang Allah setting, baromij yang Allah sediakan, program yang Allah betul-betul atur di dalamnya, kita juga betul-betul tidak maksimal dan tidak maksimal di dalamnya. Ya, kalau yang seperti itu, yang itu yang terjadi, kira-kira apakah terwujud tidak kira-kira endingnya itu la'allakum tattaqun. Mungkinkah 4 tahun kemudian nilainya dia cum laude 3,00, 3,5, 3,9? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Sama sebagaimana orang melewati bulan Ramadan, tapi hatinya, pikirannya tidak hadir sebagaimana yang Allah inginkan. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bagaimana? Rogima anf. Ya, Kang Abai, kata Rasulullah SAW, rogima anf. Rugi banget, kata Rasul. Kayak mahasiswa tadi, SPP bayar full. Ya, Kang Abai ya, SPP bayar full. Kos
bayar dah kudu makan. Betul tidak? Iya, Transportasi dari Ustaz. kosnya kudu bayar. Kudu bayar. Betul tidak? Betul, Semesteran Ustaz. kudu bayar. Kertas harus di-copy. Makan harus, kos Harus. harus bayar, pulsa harus bayar. Tapi kalau main-main gimana kira-kira? Endingnya 4 tahun kemudian. Sama sebagaimana orang di bulan Ramadan, lelahnya sama. Betul tidak? Hausnya sama. Sama-sama haus, sama-sama lelah. Seperti saum. Tapi kata Rasul gimana? Rogi ma'anf. Rogi ma'anf. Celaka, celaka, dan celaka. Celaka, dan celaka, dan celaka. Hausnya sama, laparnya sama, tapi Rasul mengatakan rugi, rugi, dan rugi. Dalam hadis yang lain lagi begini, rubba imin. Berapa banyak orang yang saum? Berapa banyak orang yang saum? Berapa banyak orang yang saum? Nah, jangan-jangan ya, saum saya, saum keluarga, saum sahabat semuanya, jangan-jangan, tapi mudah-mudahan tidak ya, jangan-jangan saum kita yang kita lewati selama, kalau saya sekarang usia 43 tahun, berarti kalau saya balik itu usia 15 tahun, berarti saum saya yang 25 tahunan lebih itu jangan-jangan naudzubillah summa naudzubillah, termasuk orang-orang yang rugi, rugi, dan rugi. Rugi, rugi, dan rugi. SPP dibayar, ilmu nggak dapat. Makan terus-terusan, tidak punya skill. Makan terus-terusan, ilmu nggak dapat. Yang rugi siapa kok kayak gitu? Nah, yang rugi kan kita. Sudah keterima di kampus. SMP kemana toh selama 3 tahun dengan bimbel-bimbelnya. SMA kemana? Udah diterima SMA unggulan dengan bimbel-bimbelnya. Begitu masuk kampus, main-main. Yang rugi siapa? Kita. Seperti itu juga Ramadan. Jadi sahabat semua yang Allah muliakan, jangan sampai ya. Jangan sampai Ramadan dan Ramadan yang kita akan melewatinya. Di depan kita ini tidak hanya lewat tanpa nama. Tidak hanya lewat tanpa makna. Tidak hanya lewat tanpa hikmah. Tidak hanya lewat tanpa produktivitas. Tidak hanya lewat tanpa ada amalan-amalan yang maksimal. Yuk kita di Ramadan yang kita lewati ini betul-betul Ramadan dan Ramadan yang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Aku mewajibkan kepada kamu untuk saum, saum, dan saum. Saum dan saum dan saum. Aku punya grand design. Grand design yang pertama, la'allakum tattaqun. Kalau sudah tatakun, apa yang dia dapatkan orang tersebut? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya. Ya, dalam sebuah hadisnya. Apa? Aku menciptakan satu surga yang tidak aku berikan kecuali mereka-mereka yang betul-betul melaksanakan saum, saum, dan juga saum. Gitu dah dulu Pak Ustadz Abai ya. Ini sebagai prolog saja ya. Siap, Sekian menit ke Ustaz. depan barangkali ada yang cakap-cakap, Ada nih, Ustaz. ngobrol-ngobrol. Udah mulai ada banyak, Ustaz, ini pertanyaannya, tapi mungkin saya pilihkan saja, Ustaz. Pertanyaannya ini ada yang menarik, karena memang kita kondisinya sekarang berbeda, Ustaz. Ramadan sekarang, jadi terkait dengan bagaimana sih katanya Ustadz dari salah satu sahabat Umma ini bertanya, ini yang bergabung alhamdulillah sudah ribuan Ustadz dari seluruh Indonesia. Oh, Masya Allah, Sahabat Umma. Ada yang bertanya dan mungkin ini mewakili banyak pertanyaan dari sahabat Umma dan para keluarga Indonesia. Ini kan kita jadinya Ramadannya tagline besarnya di rumah aja Ustadz. Aywa, taib. Tagline-nya di rumah aja. Bagaimana penyesuaian iman katanya Ustadz, karena biasanya kan Ramadan itu identiknya dengan banyak banget aktivitas di masjid. Terus apakah pahalanya nanti juga di korting gitu ya Ustadz ya? Ya, gimana cara penyesuaian iman, terus bagaimana dengan pahalanya di rumah sama di masjid Ustadz? Gitu. Mangga Ustadz, itu pertanyaannya Ustadz yang pertama Ustadz. Dan ini banyak yang pertanyaan mewakili banyak sahabat umat. Luar biasa ya. Memang Ramadan ini ya, Kang Abai dan sahabat-sahabat semuanya luar biasa. Yang sebagaimana Kang Abai tadi cakap-cakap ya sama kita, Ramadan spesial.
everything at home. Ya, tidak hanya berbicara masalah Ramadan, apa namanya tuh, amalan-amalan di musim Ramadan, yang kerja kantoran juga di rumah sekarang mah, ya. Bahkan konon katanya saya juga baca, sekarang itu 400% kelipatannya yang belanja online. Ya, jadi ingat ya sahabat semuanya, masa kalau belanja semangat ya, belanja online aja semangat, betul tidak? Luar biasa. Nah, harusnya ya membaca juga, tilawah juga, ya taklim juga lebih semangat dan semangat gitu ya, walaupun di rumah saja. Jadi gini ya Iwan semuanya yang Allah muliakan, kalau kita sengaja dan sengaja tidak Idul Fitri, dosa. Tidak sholat taraweh, betul tidak? Kalau kita sengaja tidak sholat taraweh, berarti malas-malas. Kalau sengaja sholat di rumah dan di rumah, maka orang tersebut juga berdosa. Karena laki-laki itu harusnya di masjid. Sunnah mu'akkadah. Kalau kita misalnya yang seharusnya di masjid, seharusnya di mana, di mana, di mana, sengaja meninggalkan yang tadi, maka hukumnya itu adalah ya tidak utama, tidak mulia, bahkan juga dosa, dosa, dan dosa. Ya, tapi ingat ya, kita melaksanakan itu semuanya itu bukan keinginan kita dan keinginan kita. Tapi itulah kita melaksanakan fatwa-fatwa para ulama dan para ulama. Kita di rumah bukan berarti tidak beramal. Beda tempat saja, gitu ya. Beda tempat saja. Itu masjid, ya kalau ngumpul orang berjamaah, madorotnya lebih besar. Sementara kalau kumpul di masjid, madorotnya lebih besar, kata para ulama, dalam kaidah ilmu usul fikih, darul mafasid, meninggalkan yang madorotnya lebih besar, muqaddamun ala jalbil masolih. Ya sahabat semua yang Allah muliakan, ketika kita mendapatkan dalam sebuah tempat, ya madorotnya lebih besar dan madorotnya lebih besar, maka meninggalkan yang madorot tersebut itu jauh didahulukan dibandingkan di situ ada maslahatnya. Ya, apalagi dengan berita dan berita sekarang ini yang sampai kepada kita semuanya dan kepada sahabat semuanya, bahwa di sebuah tempat di sana ada yang ikut apa namanya itu tabligh akbar yang hadir 8.000, dari situ sekian ribu orang kena. Ya, di sebuah negeri yang lain di sana ada tabligh akbar yang hadirnya 20.000, sekian ribu yang kena. Kenapa? Karena kita sekarang berada di sebuah kondisi di mana virusnya emang nggak kelihatan. Dan di posisi kita, apakah kita penyebar atau kita korban. Kalau kita bisa berpikir sendiri, sekarang nggak apa kan kita masih sehat. Iya, kalau kita kena gimana? Kalau saya kena, saya pulang ke rumah, kena istri. Tuh, istri kena ke anak. Jadi sekeluarga semuanya. Kalau saya satu keluarga 10 orang dikali 100 orang, kira-kira berapa? Saya 10 orang, 10 keluarga nih di rumah. Dikali 100 orang yang kena, udah berapa tuh? Ke rumah sakit di sebuah kota. Kota kecil, dokternya terbatas. Perawat terbatas, gimana? Siapa yang kasihan? Dokter juga, perawat juga, dan lain sebagainya. Nah, keinginan kita beramal di rumah itu bukan ya, bukan dalam kondisi yang nyaman situasi Ramadannya, tapi situasinya seperti ini sampai-sampai di Mekah pun, di Madinah pun, di Mekah, di Madinah, dua kota tanah suci sekarang pun tidak ada dan tidak ada tarawih dan juga tidak ada Idul Fitri, kumpul-kumpul nggak ada. Berbicara masalah pahala dan pahala, insya Allah tidak dikurangi dan tidak dikurangi sama sekali. Kenapa? Karena amalnya tetap kita laksanakan. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya berbicara masalah sholat contohnya. Ya, kelebihan aku kata Rasulullah SAW, kelebihan aku dan risalah yang aku bawa itu, ya punya keutamaan dan perbedaan dengan ajaran agama-agama yang lainnya. Apa kata Rasul? Aku dijadikan tempat sujudku adalah bumi. Jadi seandainya kita nggak punya rumah, di mana Pak Ustaz sholatnya? Ya, di masjid bahaya. Rumah nggak punya, di mana coba sholatnya? Nah kata Rasul, sholat ya di bumi Allah. Betul tidak? Jadi Islam itu fleksibel. Ya, ada kaidah usul fikih gimana? Hukum itu idza daqat ittasa'a, wa idza tasa'at daqat. Hukum itu yang awalnya sempit jadi luas. Hukum itu yang awalnya luas jadi sempit. Contohnya,
Makan, apa hukumnya Kang Abai? Makan itu hukumnya. Boleh kan? Mubah, Boleh, mubah. hukum makan itu. Betul tidak? Hukum itu apabila luas jadi sempit. Makan apa hukumnya? Jengkol, halal haram, halal, mubah. Ini mubah, ini mubah, ini mubah, ini mubah, ini mubah. Tapi kalau makannya berlebihan gimana hukumnya? Jadi Baik. haram, kayak begitu. Jadi hukumnya luas jadi haram. Ada yang sempit jadi luas. Contohnya apa? Minum khamr. Minum khamr apa hukumnya? Bir. Minum khamr apa hukumnya? Haram. Haram. Tapi dalam situasi dan kondisi, dalam situasi yang sangat emergency banget, maka keluarlah ilmu kaidah usul fikih. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi emergency yang haram ini berubah menjadi mubah. Kita pengennya Ramadan di mana? Di masjid. Kita pengennya tablik akbar ngadain di mana-mana. Betul tidak? Tapi ini emergensi kalau orang kumpul menurut kacamata syariah, kacamata medis, kacamata ini, kacamata perpirusan dan lain sebagainya, mudaratnya besar. Betul tidak? Maka tarik amalannya ke rumah, beda tempat dengan niat yang Allah Maha tahu. Bahwa apa yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan fatwa ulama. Apakah mengurangi? Insya Allah tidak dan tidak. Karena para ulama tidak mungkin beristihad dan berfatwa untuk kesesatan umatnya. Ya Kang Abai. Jadi Siap, Ustaz. sahabat-sahabat semua yang Allah muliakan, tidak mungkin para ulama. Di situ ada para penghafal Quran, ada para fuqaha, ada ahli ilmu dan ahli ilmu seluruh dunia, ya, di Timur Tengah di mana-mana, termasuk Mufti Al-Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah, termasuk fatwa ulama yang di Al-Azhar yang ada di Mesir memberikan sebuah fatwa dan fatwa yang luar biasa. Artinya tidak mungkin loh para ulama yang takut sama Allah, ahli Quran, ahlul hadis, ahli dalam dunia ini gitu ya, dalam disiplin ilmu ini berkumpul bersama-sama untuk menyesatkan umatnya. Tentu ini dikaji kajian yang luar biasa tanpa mengurangi pahalanya, insya Allah ya. Tetap semangat, semangat. Nah nanti kan mengenai program apa dan bagaimana selama Ramadan itu kita serahkan kepada masternya ya, kepada Kang Abai dan keluarganya tuh. Baik, Masalah Ustaz. program dan lain sebagainya. Ini Ustaz ada pertanyaan terakhir Ustaz, tak terasa ternyata waktu ini padahal masih banyak sebenarnya yang bertanya. Yang tadi pertanyaan dari sahabat Saifuddin dan yang sekarang dari Mira Pratiwi. Tadi kan Ustaz banyak sekali program yang bisa kita lakukan di rumah aja nanti selama bulan Ramadan. Tapi kalau harus di-highlight gitu ya Ustaz, program seperti apa yang terbaik Ustaz dilakukan melibatkan keluarga di rumah selama Ramadan? Sambut Ramadan di rumah aja. Gimana katanya Ustaz? Program kalau sebenarnya mungkin tadi kan ada banyak tuh Ustaz, tapi kalau yang harus dikhususkan banget Ustaz di rumah, kalau biasanya kan mungkin ada di masjid itikaf selama 10 hari terakhir gitu ya, tapi kalau sekarang gimana Ustaz yang harus dikhususkan kalau di rumah aja? Kalau kita melihat perjalanan para sahabat ya, dan juga para salaful ummah, para salafus soleh, amalan-amalan yang mereka maksimalkan selama bulan Ramadan itu, dan di sini tidak dibeda-bedakan antara masjid dan rumah sebetulnya ya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beramal dengan amalan ini. Karena para sahabat juga melaksanakan amalan ini tidak di masjid gitu ya. Dalam kondisi kayak gini apalagi gitu masjid tidak bisa kita pakai. Ya jadi sebetulnya amalan ini sebetulnya tidak ada alasan orang untuk tidak beramal. Kenapa? Karena amal ini bisa dilaksanakan di mana saja, termasuk juga para sahabat. Apa? Ya ketika Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan Allah unzila fihi al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Berarti berbicara Ramadan, wahai sahabat-sahabat semuanya yang Allah muliakan adalah Syahrul Quran. Berbicara Ramadan berarti Syahrul Quran. Ya. Berbicara masalah amalan ini, amalan Quran ini tidak dibeda-bedakan apakah di masjid atau di rumah. Sebagaimana kita melihat ketika para sahabat melaksanakan amalan-amalan ini,
Betul tidak? Yang mereka sampaikan adalah masalah tercapai targetnya. Masalah maksimal dan maksimal. Action dan actionnya. Amalan apa? Amalan yang saya bilang tadi itu unzila fihil Quran. Di dalamnya diturunkan mukjizat yang sangat agung. Mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran. Kalau mau amal ini jadikanlah amalan jagoannya. Kalau Imam Syafi'i selama Ramadan bisa menghatamkan 60 kali. Betul tidak? Utsman bin Affan sehari itu khatam Al-Quran 30 juz. Ya. Dan para ulama-ulama yang lain satu hari itu sekian puluh kali. Nah, kita kira-kira mau setengah Imam Syafi'i pangintennya atau gimana? Imam Syafi'i 60 kali hatamnya, kita mau setengahnya atau seperempatnya? Ya, 60 kali hatam atau 30 kali hatam. Ya, jadi amalan jagoan kita adalah one day. Kalau dulu kan ada alasannya, oh, Ustaz saya kerja dulu. Sekarang kan kerja di rumah, relatif lebih nyantai. Ya, harus ada amal jagoannya. Wahai sahabat semua yang Allah muliakan. Apa amalan jagoannya? Amalan jagoannya adalah amalan-amalan yang sebagaimana dilaksanakan oleh salaful ummah. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Quwwatul azmi, tanamkan tekad, tanamkan semangat dan semangat. One day, one juz, one day 5 juz, one day 10 juz. Life is choice. Life is choice. Al-hayat wal ikhtiyari. Pilihan di tangan kita. Dulu kita ada alasan loh, Pak Ustadz sibuk, nggak sempet 1 juz sehari. Dulu orang beralasan, Pak Ustadz nggak sempet. 1 hari setengah juz, banyak Pak Ustadz. Dulu kita nggak sempet, kami orang sibuk Pak Ustadz. Betul tidak? 1 hari seberapa juz, sekarang sama Allah dibukakan. Nih, waktu saya berikan 24 jam. Apakah masih ada alasan? Sehingga kita tidak bisa hatam one day one juz. Dulu kan kita punya alasan, sibuk, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang malam, kan gitu ya dulu. Sekarang sama Allah diberikan 24 jam. Apa iya dari 24 jam itu 1 hari, dari 24 jam itu 1 jam, 1 juz tidak ada waktu? Harusnya ini, betul tidak, lebih maksimal lagi karena waktunya ada. Nah, kan gitu ya. Jadi harus ada amal jagoannya. Sebagaimana amal jagoan ini dilaksanakan oleh salaful ummah. Yang kedua adalah, ikhwan semua yang Allah muliakan ya, berbicara masalah Ramadan kan sibuk dengan tarawih. Ya, tidak cukup dengan tarawih, amal yang lainnya apa? Qiyamul lail. Dulu orang beralasan tidak qiyamul lail. Kenapa? Capek Pak Ustaz pulang malam. Capek Pak Ustaz pulang malam. Sekarang sama Allah 24 jam di rumah. So, coba mampukah kita qiyamul lail? Jam 1 bangun, jam 2, jam 3 bangun, tapi istiqomah. Ini Ramadan. Yang harus kita pahami Kang Abay gini, ini bulan panen loh gitu. Bulan panen. Di sebuah perusahaan kerudung misalnya, perusahaan apapun namanya gitu ya. Di Indonesia ada Robani, ada Nibras, ada perusahaan kerudung banyak lah yang tidak bisa disebutkan ya. Di diskon 50%, di diskon 75%. Itu tokonya walaupun di samping rumah kita, di daerah kita, kalau orang itu nyamperin itu toko, itu dia dapat baju yang diskon nggak kira-kira? Di diskon 75%. Kalau orang itu tidak keluar dari rumahnya, maka dapat baju itu nggak yang diskon 75%? Artinya adalah, sekalipun bulan Ramadan adalah bulan panen, panen ampunan, panen keberkahan, panen cinta, panen kasih sayang, dibukakan surga, kembali kepada kitanya semuanya. Ramadan bulan Quran, never baca Quran. Ramadan bulan ampunan, istighfar nggak pernah, taubat nggak pernah. Ramadan syahrul qiyam, qiyam nggak pernah. Ramadan bulan ampunan, taubat tidak pernah. Kira-kira keutamaan, kelebihan yang Allah sediakan kita dapat nggak? Nggak dapat. Jadi betul-betul harus ada dorongan yang dahsyat, yang luar biasa kembali kepada diri kita semuanya. Ya, kita betul sudah dapat ilmunya yang luar biasa dari berbagai macam asatid gitu ya. Ilmu keutamaan yang luar biasa. Bahkan mungkin Kang Abay nanti beserta keluarga
bikin berbagai macam program A sampai Z, lengkap semuanya. Tapi ketika saya, istri, anak-anak, ketika Anda bersama suami dan istri, Anda bersama anak-anaknya, sama sekali tidak ada action, tidak ada tekad, tidak ada amal, amal dan amal. Tidak ada kerja, kerja. Tidak ada action, ya gimana tuh, udah kembali kepada kita. Makanya dari awal sudah seleksi dipanggilnya, yang siap bertempur, siap berjuang, siap berjihad, siap betul-betul bertempur di bulan Ramadan ini. Ya itulah orang-orang yang unggul nantinya juga, betul tidak? Makanya dari awal Allah Subhanahu wa taala gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, 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 amanu. Saya yakin seyakin-yakinnya sahabat semuanya yang hadir di sini termasuk bagian daripada orang-orang yang mungkin semangatnya lebih daripada saya. Yang mungkin semangatnya lebih daripada saya dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, keluarga anak gitu. Mungkin antum-antum semua lebih semangat dan semangat daripada anak semua. Ya, ingat i'mal. I'mal dan i'mal. Jadi amalan pertama jagoannya harus jelas, harus ada amal jagoan. Apa? Tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Masih ikro terus-terusan. Ya, ikro satu terus-terusan. Karena kata Rasul dalam hadisnya gimana? Barang siapa yang baca Al-Quran dan ketika membacanya wayatata tak wayatata tak berat sekali, susah. Kan ada alasannya Kang Abah ya. Mungkin di antara sahabat semua ada yang ikro 1, ikro 2, atau belum bisa baca, jatuh bangun, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, belum punya hafalan. Pokoknya mah masih betul-betul pengorbanan perjuangan yang luar biasa untuk ngaji. Kata Rasul dalam hadisnya, ya, barang siapa yang baca Al-Quran dan dia betul-betul wayatata tak wayatata tak berat sekali. Pak Ustadz berat, Pak Ustadz berat. Perjuangan Pak Ustadz, 60 tahun Yusuf saya, sudah umur 60 tahun, 50 tahun berat Pak Ustadz. Ini kata Rasul. Siapa yang belajar Al-Quran dan berat, perlu pengorbanan, perjuangan yang luar biasa, falahu ajroni. 2 orang tersebut dapat 2 pahala. Pertama, pahala Al-Quran yang dibaca. Yang kedua, prosesi belajar yang luar biasa. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Walaupun kita masih belajar dan belajar Al-Quran. Karena pahalanya justru luar biasa. Ya, jadikan momen Ramadan ini betul-betul Ramadan terakhir. Kalau kita meyakini ini akan menjadi Ramadan terakhir, otomatis kita akan betul-betul menjadi maksimal di Ramadan ini. Yang kedua adalah syahrul taubah. Taubat. Diperbanyak. Taubat. Sebagai penutup dari saya nih ya, penutup pertanyaan ini. Gimana? Rugi. Rasul mengatakan amin. Naik mimbar selangkah, Rasul tiba-tiba amin. Naik tangga yang kedua, Rasul mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga, Rasul mengatakan amin. Naik ke mimbar, Rasul ceramah, menyampaikan materinya. Turun lagi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza bika ya Rasul? Madza bika ya Rasul? Madza bika ya Rasul? Apa yang menimpamu, wahai Rasulullah? Engkau naik tangga bilang amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Ada apa? Kata Rasul, tadi ketika saya naik tangga ada malaikat. Ada malaikat datang kepadaku. Salah satunya adalah man adroka Ramadan. Celaka dan celaka bagi siapa yang mereka mendapatkan bulan Ramadan dan bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuninya. Alhamdulillah ya Kang Abah ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Lewat bulan Ramadan saya 25 tahun yang lalu berarti saya 25 kali. Tapi tidak ada satupun dosa yang diampuni oleh Allah. Nah kata malaikat, rogina anf. Rugi. Siapakah? Mereka yang hari, jam, detik. Hari atau detik, jam, hari, minggu, bulan yang dilewati ketika melewati Ramadan, tidak pernah ujung lidahnya, ujung mulutnya mengakhirinya dan menghiasnya dengan istighfar. Berarti ketika Allah mengatakan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Harusnya kita menjadi bagian daripada wasilah Ramadan ini sebagai mediator untuk betul-betul dosa-dosa kita, kehilafan kita, semuanya betul-betul back to zero. Kembali ke nol dan nol. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari saya, program jagoannya adalah yang pertama tilawatul Quran,
Yang kedua adalah perbanyak taubat dan juga perbanyak istighfar dan istighfar. Ya, hatur nuhun Kang Abay. Semoga ini menjadi nasihat bagi saya Masya dan Allah, keluarga. luar biasa Mudah-mudahan Ustaz. bagi antum semuanya. Barakallahu fikum. Ustaz, ini kita kepengen masih terus sama Ustaz sebenarnya, tapi waktu sudah dekat dengan jam 2 Ustaz. Sudah kelebihan ya? Enggak Siap, Ustaz, aman, insya Allah aman. Ya, siap. Barakallahu fikum. Ustaz, kalau boleh ada pesan terakhir, boleh nggak apa-apa Ustaz? Siap. Singkat aja Ustaz. Ujian di Indonesia saat ini Ustadz, selain tantangan ibadah di rumah aja, juga banyak sekali sekarang yang mendapatkan musibah ekonomi Ustadz. Oh iya. Dan lain sebagainya. Dan mungkin ada banyak juga sahabat Ummah yang mengalami ujian ekonomi juga saat ini. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan pesan-pesan penguat kesabaran untuk sahabat Ummah di seluruh Indonesia, sekaligus juga mungkin menjadi penutup untuk sesi tausiah siang hari ini bersama Ustaz. Barakallahu fikum. Sahabat Ummah yang saya cintai karena Allah dimanapun Anda berada, ujian adalah sebuah keniscayaan. Ujian adalah sebuah keniscayaan. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Dan tanpa terkecuali. Siapa Pak Ustadz yang akan diuji? Tidak akan diuji. Tidak ada. Semuanya diuji. Termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan jabatan, diberikan gelar, diberikan makom yang paling tertinggi, diuji dan diuji oleh Allah. Siapakah? Nabi Adam diuji. Nabi Nuh diuji. Nabi Ibrahim diuji. Padahal Nabi Ibrahim gimana kata Allah? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Diuji dan diuji. Nabi Musa diuji. Nabi Yakub diuji. Nabi Ishak diuji. Nabi Yusuf diuji. Nabi Isa, Musa diuji. Bahkan terakhir, Nabi Muhammad pun diuji. Para sahabat juga diuji. Para ulama semuanya diuji. Jadi ujian adalah ya sebuah keniscayaan dan keniscayaan. Apalagi hari ini, detik ini, saya, Kang Abay, dan seluruh kaum muslimin dan manusia yang hadir di sini, sekarang diuji dan diuji dengan ada wabah yang luar biasa ini. Nah, sebagai seorang muslim, bagaimana cara mensikapinya? Pertama adalah husnudon terus-terusan sama Allah. Jadi ada sebagian orang menganalisakan begini, ujian tersebut seperti ada kucing naik tangga. Ya, ada kucing naik tangga. Begitu naik tangga dia pelan. Nah, kemudian kita pecut dengan ini kayu ini. Yang kita inginkan apa coba? Ketika saya mukul itu pantatnya kucing atau kakinya kucing. Untuk jatuh atau supaya naik? Tujuan kita adalah begitu kita pukul dikit, diuji sakit untuk lompat. Udah, bawa penumpangnya, bawa barang-barangnya. Pelan jalannya. Betul tidak? Supaya cepat gimana caranya? Dicubit ya di ini sama tukangnya, sama emangnya, sama emasnya. Tujuannya supaya lebih cepat. Nah, husnudon dalam ujian dan ujian kepada Allah bahwa Allah ingin menjadikan ujian demi ujian ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang dicintai dan dicintainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara mensikapi ujian ketika kita yang pertama husnudon sama Allah, yang kedua sikapi ujian dan ujian ini betul-betul dengan penuh kesabaran dan kesabaran. Tidak ada yang diuji Anda, sahabat umat, termasuk saya, termasuk kita semuanya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Al-Quran. Wabashiris sabirin. Rasul ingat, tidak makan 3 tahun, dibaikot. Betul tidak? Padahal Rasul, Nabi pemimpinnya, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Rasul, 3 tahun, nggak makan, dibaikot. Artinya kalau ada di antara kita hari ini, ada yang betul-betul kondisinya sudah seperti ini, yuk kita sama-sama yang berlebih dan berlebih untuk betul-betul membantu. Dan itu menjadi bagian daripada amal soleh bagi kita semuanya. Tapi berbicara masalah ujian dan ujian sebuah keniscayaan.
Berbicara masalah ujian, Rasul Allah tidak pandang bulu. Berbicara masalah ujian sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya hadapi ujian ini dan ujian ini. Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Yuk kita sikapi dengan ketabahan dan kesabaran. Yang selanjutnya adalah bahwa tidaklah Allah menguji dan menguji kecuali Allah ingin menghapuskan kehilapan dan kealpaan kita. Selama kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa di balik ujian dan ujian ini pasti di balik ini ada hikmah dan makna, maka insya Allah kita akan mampu melewati dan melempati ujian dan ujian yang luar biasa ini. Tinggal kita bagaimana yang ada, yang Allah berikan rezeki, berbagi kepada orang sekitarnya. Tinggal bagaimana sekarang kita pun yang ada, di-manage masalah pengeluaran. Tinggal bagaimana terus kita berkreasi ya, dan berkreasi semaksimal mungkin sehingga kita bisa utuh, bisa sabar melewati ujian dan ujian yang luar biasa sekarang ini. Kemudian juga Ikhwan semuanya Allah muliakan, terakhir dari saya adalah ujian ini sengaja sama Allah supaya kita kembali semakin takarub kepada Allah. Semakin takarub kepada Allah. Ketuk pintu langit Allah. Ketuk aras Allah di malam hari. Jam 2, jam 3 diketuk. Mungkin boleh jadi ujian demi ujian ini karena dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan. Mungkin boleh jadi karena apa? Karena kita sudah track yang Allah inginkan. Tracknya kita jauh, maksiat yang ada, dosa yang ada, Allah uji supaya apa? Supaya kita kembali kepadanya dan kepadanya. Ya, itu boleh jadi kan? Ya, menurut saya ujian sebuah keniscayaan, tinggal kita bagaimana mensikapinya. Ya, Islam mengajarkan sabarlah, tabahlah, ya, husnudon terus sama Allah. Yakinlah bahwa di balik ujian dan ujian ini ada hikmah, ada makna yang luar biasa, ya. Sebagaimana yang diceramahin sama para asatid di Indonesia sekarang ini, bahwa yang dulu orangnya jarang kumpul sama keluarga, jadi bisa kumpul sama keluarga. Yang dulu awalnya abi uminya susah ngajarin anak, ya, ngajarin taklim, ngajarin anak dan anak. Sekarang abi uminya mudah untuk ngajarin anak dan anak di rumah. Yang dulu mungkin abinya tidak pernah jadi imam, betul tidak, imam masjid, sekarang tidak mau untuk jadi imam. Banyaklah hikmah-hikmahnya, ya. Yang betul-betul saya baca, saya dengarkan ceramah-ceramah asatid yang lain, hikmah-hikmah yang ada di depan kita semuanya. Di samping itu juga, yuk kita berdoa, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang berbunyi adalah Allahumma inna na'udzubika min al-barsi wal jununi wal juddami wa min sayyi'atil asqam. Allahumma inna na'udzubika min al-barsi wal jununi wal juddami wa min sayyi'atil asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit kulit dan juga dari kegilaan, dari lepra, dan juga dari penyakit-penyakit yang lebih parah, ujian-ujian yang lebih parah yang kau turunkan kepada kami. Terus berlindung dengan doa yang tadi. Ada juga doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ikhtiar basyariah kita usahakan, protokol kesehatan, kemudian juga ikhtiar kita kepada Allah juga kita ikhtiarkan. Karena pada hakikatnya ujian datang dari Allah, kita juga akan kembali kepadanya. Jangan bersuara. Nanti kalau dipanggil baru. Ya udah. Ujian dari Allah, kita akan kembalikan kepada Allah. Musibah datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja, Kang Abai. Siap, Ustaz. Ya. Jadi happy terus. Terima kasih. Ya, harus happy, Ustaz, biar imun tubuhnya naik. Jangan ada pikiran yang aduh gimana, jangan. Justru dia akan nyerang titik lemah kita. Ya. Sahabat umat yang saya cintai karena Allah, ya. Pikiran kita harus husnudon terus-terusan. Harus happy terus-terusan. Sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bernilai dan bernilai ibadah. Jangan sampai gini, Kang Abai, ya. Kang Abai dan sahabat umat semuanya, orang di momen-momen di rumah aja ini, stay at home itu malah dia habis waktunya untuk nonton. Boleh nonton tapi sebagai refreshing saja. Tapi ketika sampai Quran lupa, sholat juga lupa, ini juga lupa, terlalaikan semua, jadi nggak bagus juga. Ya gitu. Jadi harus betul-betul dimaksimalkan dengan agenda-agenda yang betul-betul
ada keberkahan dan ada pahala dan bernilai ibadah, gitu intinya. Siap Ustadz, terima kasih tausiahnya, jazakallah khair. Wa iyyakum. Sing salah rehat dan keluarga semuanya sehat, lancar terus dakwahnya, aktivitas dakwahnya, insya Allah. Amin. Setiap hari terus nge-zoom terus Ustadz menginspirasi umat. Terus live streaming terus menginspirasi umat Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersua lagi Ustadz dalam waktu dekat. Insya Allah nanti juga di bulan Ramadan mudah-mudahan sahabat umat bisa belajar lagi ke Ustadz. Ke Kang Abai atau sebagai master. Baik, terima kasih Ustadz. Tabarakallah. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat sahabat umat semuanya, insya Allah kita akan lanjutkan 10 menit lagi memfollow up gimana sih supaya Ramadan kita bisa semakin maksimal. Tadi Ustadz sudah ngasih clue-nya bahwa yang terpenting adalah amal, action, kerja ya. Jadi kita harus beramal, harus memperbanyak action, tapi amal yang seperti apa, action yang seperti apa, bagian dari sebuah kunci kesuksesan untuk memaksimalkan ikhtiar adalah kita punya persiapan dan kita bisa juga merencanakan atau membuat sebuah perencanaan. Dan sekarang insya Allah Kang Abai ditemani istri Kang Abai akan menunjukkan singkat saja sahabat umat bagaimana kita membuat perencanaan action ya. Jadi ini adalah perencanaan action di bulan Ramadan tahun ini. Program kita namanya program Ramadan di rumah aja. Jadi di belakang Kang Abai ini, istri Kang Abai itu lagi menulis program Ramadan dan membuat program kalender Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020. Insya Allah hari Jumat ini tanggal 24 April kita masuk satu Ramadan. Jadi dari Muhammadiyah sudah mengumumkan, kita juga menunggu pastinya nanti dari pemerintah mengumumkan, tapi kemungkinan mudah-mudahan sama tanggal 24 April hari Jumat kita sudah Ramadan hari pertama. Jadi tinggal berapa hari lagi, yuk Kang Abai ngajak yang sudah berkeluarga khususnya, juga yang masih singgalilah, kita membuat program keluarga di Ramadan tahun ini dengan nama nantinya Ramadan di Rumah Aja 1441 Hijriah. Ya, Ramadan 2020, Ramadan spesial, Ramadan berbeda. Tapi kita kepengen tetap penuh berkah ya. Jadi ini bisa dilihat ini sahabat umat mungkin bisa ngelihat tadi dari Ustadz Lukmanul Hakim sudah menyampaikan kisi-kisi, sudah menyampaikan clue bahwa kita harus memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tapi tentu saja ada banyak hal yang juga bisa kita kerjakan karena ada 24 jam kita di rumah. Jadi kita bisa membuat perencanaan dengan mengkategorisasikan program di bulan Ramadan. Ini kalau dari keluarga DNA Aditya, dari Kang Abai, kita mengkategorisasikan ke 5 besar ini ya kategorinya. Program Ramadan di rumah aja, yang pertama ada program ibadah, ya, terus ada program edukasi di sini, ada program kreativitas, ada program sosial juga, ya, ada banyak sahabat-sahabat kita yang perlu dibantu. Seandainya ada sahabat umat yang alhamdulillah Allah lebihkan rezekinya, bisa juga melaksanakan program sosial ini. Dan juga yang kelima, sahabat, jangan lupa kita juga harus punya program olahraga karena kita sedang diuji double nih. Ya, tanpa pandemi corona pun kita harus olahraga, apalagi kalau seandainya sekarang kita harus punya imun tubuh yang kuat, kita harus sehat. Supaya sehat, maka kita pun harus punya program olahraga. Jadi bisa kategorisasi besar, ada 5 program ini. Lalu, nah ini sebelah kanan, nanti teman-teman
sahabat Uma semua di seluruh Indonesia ya bisa membuat kalender seperti ini juga ya. Di rumahnya bisa ditulis di kertas HVS atau apapun. Jadi tadi dari 5 program ini kita breakdown ya, detailkan. Ini kita nulis gambaran besar saja ya untuk ditunjukkan, tapi bisa jadi ini lebih detail lagi karena ini kita keterbatasan tempat dan waktu. Contoh ya, ini program ibadahnya kita detailin, tentu saja yang sholat di sini, yang wajibnya, yang sunnahnya tadi ada clue dari Ustadz Lukmanul Hakim di bab sholat. Kalau yang wajib udah pasti kita laksanakan. Nah kalau yang sunnahnya sholat malam, yang mulai sudah ada clue tadi dari Ustadz Lukmanul Hakim untuk kita programkan istiqomah di bulan Ramadan. Lalu ada puasanya tentu saja setiap hari ya, di sini termasuk sahur dan buka bersamanya. Lalu ada program Al-Quran, dan ini pun clue dari Ustadz Lukmanul Hakim tadi, program Al-Quran kita harus dimaksimalkan, ditingkatkan di bulan Ramadan. Lalu juga ada, selain program ibadah, lalu ada program edukasi di sini, sahabat Uma. Jadi kan punya banyak banget waktu, kita seharian penuh ngapain aja, kita dengan anak-anak, kita dengan istri, ada banyak program yang bisa kita kerjakan, ada baca buku, ada taklim keluarga ya. Dan ini mohon maaf jangan lupa dikasih kode ya, tadi 1 program ibadah 1.1, 1.2, 1.3. Ini tuh nanti memudahkan sahabat Uma untuk membuat kalender Ramadan sendiri ya, rencana kerja kita di bulan Ramadan tahun ini. Jadi kita buatlah rencana amalan kita di bulan Ramadan dan kita eksekusi sejak hari pertama. Jadi ini program edukasi 2, ini 2.1, 2.2, ada baca buku, ada taklim keluarga, plus bisa ditambahkan nanti yang lainnya ya, dengerin live streaming Uma. Ya, jadi setiap hari kemungkinan nanti insya Allah di Uma akan banyak banget live streaming tausiah dari ustadz-ustadz. Ini pun bisa masuk tuh di list ini. Jadi 2.3 misalkan Umi, 2.3 ya, nonton live streaming Ustadz Uma di Uma ya. Jadi Ramadan di Uma aja, ibadah di Uma aja. Ya. Oke, ini program edukasi. Lalu yang ketiga ada program kreativitas. Ya, ada program kreativitas. Ya. Anak-anak sekarang dipaksa homeschooling, Bapak Ibu yang jadi gurunya, betul? Ya. Jadi kita harus punya banyak program kreativitas. Ini Kang Abai kasih kisi-kisinya. Kalau dari keluarga Diana Aditya belum ditulis semua, tapi kurang lebih seperti ini ya. Program kreativitasnya ada mewarnai. Kita sudah membelikan alat lukis untuk anak-anak ya, mewarnai dan melukis. Lalu kami juga menulis. Ada program menulis dari membaca buku. Mereka wajib menuliskan review cerita. Jadi setiap buku yang dibaca itu wajib dituliskan reviewnya untuk melatih mereka untuk menulis. Lalu juga ada kerajinan tangan, crafting ya, di sini bisa berkreasi bareng-bareng keluarga. Kita kemarin bikin rumah-rumahan dari apa Mi? Dari dus bekas ya. Di rumah kita bisa punya banyak kreasi-kreasi kerajinan tangan yang dibuat seru-seruan. Lalu kami juga karena senang nyanyi lagu religi, kita juga ada program juga nyanyi lagu-lagu religi nyanyi bareng di bulan Ramadan. Kalau kita emang memproduksi karya-karya lagu Islami. Lalu yang ketiga 5 kita juga, kalau ini DNA Aditya, kita juga bikin konten di rumah ya di bulan Ramadan. Mungkin kalau Bapak Ibu, sahabat Uma di rumah, ini nanti tambahin lagi program kreasinya apa saja sesuai dengan kekhasan keluarga. Yang penting positif, bisa mengisi waktu dan kita bisa tetap produktif nanti di bulan Ramadan. Lalu yang keempat, bisa buat program sosial ya, program sosial yang suka kami lakukan setiap tahunnya ada celengan donasi ya. Nah, yang mengunjungi panti ini biasanya kami lakukan di bulan Ramadan, sepertinya tahun ini tidak memungkinkan, akhirnya kita bisa buat donasi digital. Ya ini khususnya bagi sahabat Uma yang alhamdulillah Allah lebihkan rezekinya, tetaplah berdonasi karena saat ini banyak sekali sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia yang mendapatkan ujian badai ekonomi. Ya, dan tidak mengandalkan hanya dari pemerintah saja,
Mudah-mudahan dari kelapangan hati kita, kemurahan rezeki kita bisa membantu sesama di bulan Ramadan, dan itu luar biasa pahalanya. Dan yang terakhir ini program olahraga. Nah, kalau istri senang bersama ya, jadi kita nonton videonya terus praktekin bareng-bareng sekeluarga ya, senam program olahraganya biar sehat. Terus kami juga beli alat panahan, jadi di rumah panahan ya, ada gitu. Terus ada sepedahan juga ya, sepedahan. Jadi kurang lebih seperti itu ya program-programnya. Garis besarnya ada 5 ini. Nah, tadi yang program ibadah, clue dari Ustadz Lukman masukin nanti di program ibadah. Dan ini ada nomor-nomornya tadi ya, 1.1, 2.2, 2.1. Nah, fungsinya apa Bapak Ibu sahabat umat nomor-nomor ini? Nah, di bawahnya kita buat 2 kalender ya, kalender Ramadan, 1 kalender Ramadan, tapi kan Ramadan ini teh setengah di April, setengah di Mei. Jadi ini April, ini Mei. Nah, dari 1 Ramadan, insya Allah tanggal 24 April, kita masukin tuh nomor-nomornya di sini ya. 1.1, kalau salat mah harus tiap hari, puasa tiap hari ya. Program Al-Qur'annya setiap hari. Program edukasi apakah harus setiap hari, Umi? Tidak selalu katanya. Jadi program edukasi bisa dibuat seminggu misalkan harus menyelesaikan 1 buku, masukin ya di hari apa anak-anak harus baca buku. Taklim keluarga kalau seandainya harus setiap hari, maka bisa dijadwalkan, dimasukin ya ke kalender. Nah, nomor-nomornya aja masukin. Jadi insya Allah nanti day by day kita punya program apa yang harus dilakukan, yang setiap hari dilakukan, yang khusus hanya dilakukan hari-hari tertentu. Nanti tiap hari tinggal di checklist, dievaluasi tadi actionnya. Kalau sudah dilakukan tinggal dicoret ya nanti, atau di checklist. Jadi memudahkan. Ini kita buat penanggalannya sampai 30 ya, hari ke-30. Jadi kurang lebih begitu sahabat ya. Mudah-mudahan bisa menyimak tadi tips dari keluarga DNA Aditya. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.